Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas chapter 14 dari mata kuliah Financial Accounting 2 atau Intermediate Accounting, sama aja, atau juga akuntansi keuangan menengah gitu ya. Yang kedua yaitu temanya adalah non-current liabilities atau utang jangka panjang ya. Jadi teman-teman sudah punya pegangan bukunya. Ini dia slide-nya, kita akan bahas mengenai utang jangka panjang, dimana setelah sebelumnya di accounting menengah yang pertama, di akhir chapternya itu chapter 13, kalau teman-teman masih ingat ya, kita sudah belajar current liability atau utang jangka pendek ya. Jadi kita akan mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari dulu di Principle of Accounting. Jadi ini sifatnya mengulang ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan masih pada ingat, masih tahu konsepnya, kita hanya akan review saja. Oke, jadi non-current liabilities ini pastinya teman-teman kalau masih ingat ya adalah bagian dari neraca, dimana di neraca itu kan ada tiga, ada aset, liability, sama equity. Nah, aset dan liability itu dibagi menjadi dua, current dan non-current. Atau bahasa Indonesianya adalah aset lancar dan aset jangka panjang ya. Dan juga dengan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, kita sudah sampai di part non-current liabilities ini. Oke, jadi ini adalah learning objective dari chapter ini. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kita langsung aja ke materi ya. Nah, ini adalah outline-nya. Jadi ada 3 part utama di chapter ini. Yang pertama adalah bonds payable atau kalau di Indonesia itu sebutannya adalah obligasi, atau kalau teman-teman lebih familiar mungkin adalah surat utang ya, surat utang negara terutama SUN, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi bonds ini tidak hanya pemerintah ya, mengeluarkan, corporate pun bisa. Nanti kita lihat kenapa sih perusahaan harus mengeluarkan bond gitu ya. Kemudian ada lagi jenis-jenis utang jangka panjang lainnya ya, ada mortgage, ada notes gitu ya. Nanti jadi dia bentuknya bukan bonds tapi notes gitu ya. Kemudian ada special issue. Ini adalah isu-isu spesial di long term liabilities ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, ini adalah pertama kita akan bahas ke pengertiannya. Apa sih bonds payable itu? Oke, jadi pengertian dari non current liabilities dulu ya, atau utang jangka panjang itu, consists of an expected outflow of resources arising from present obligation that are not payable within a year. Jadi adalah kewajiban yang harus dibayar ya, atau tidak, atau not payable di sini ya. Not payable itu maksudnya belum jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, atau selama siklus perusahaan mana yang lebih panjang gitu ya. Jadi kita punya kewajiban yang harus kita lunasi tapi lebih dari 1 tahun kayak gitu ya, atau dari siklus operasi mana yang lebih panjang gitu. Jadi misalnya siklus operasi perusahaan itu adalah 1,5 tahun, berarti yang dimaksud dengan non-current liability adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1,5 tahun gitu ya. Kita harus memilih nih antara 1 tahun atau operating cycle-nya. Nah, tapi kebanyakan perusahaan sih pakai yang a year ini ya, yang 1 tahun. Karena biasanya siklus operasi perusahaan ini dia kurang dari setahun gitu. Nah, contoh-contoh dari non-current liability adalah tadi ya, obligasi, kemudian ada notes, long-term notes, utang jangka panjang yang ada notes-nya ya, tertulis gitu ya. Kemudian ada mortgage. Mortgage ini kalau di Indonesia itu kita bisa samakan dengan kredit perumahan ya, atau properti gitu. Kemudian ada lagi utang pension liabilities, dan lease liabilities. Biasanya itu lebih dari 1 tahun. Nah, lease itu utang sewa ya. Nanti kita akan belajar di chapter selanjutnya. Oke. Dan yang di box kuning ini, long term debt has various covenants or restriction. Jadi kalau utang jangka panjang itu dia biasanya punya covenants dan batasan-batasan tertentu. Misalnya gini, kalau kalian mengajukan kredit ke bank, nah bank itu tidak akan kasih begitu saja ya, dia pasti punya screening untuk perusahaan yang boleh dikasih utang gitu. Misalnya cash flow-nya bagus atau asetnya banyak, dia punya jaminan kayak gitu. Nah, covenant ini adalah rasio yang harus dipenuhi si bank supaya kreditnya bisa dicairkan. Misalnya
bank itu harus punya liquidity segini, current rasionya minimal 2 atau solvability rasionya minimal berapa gitu ya. Jadi dia harus memenuhi syarat-syarat dari bank kayak gitu, or restriction sama ya, batasan. Jadi karena utang jangka panjang itu risikonya besar dan jumlahnya besar, maka bank ataupun lembaga keuangan tidak akan semudah itu ngasih uangnya ya. Jadi dia pasti punya kriteria gitu. Oke, selanjutnya ini adalah issuing bonds. Jadi teman-teman jangan sampai tertukar ya, kalau perusahaan yang issue bonds atau mengeluarkan bonds itu adalah perusahaan yang butuh uang ya, atau yang minjem uangnya. Jadi ketika dia butuh uang, dia akan menerbitkan surat utang ya. Bonds itu surat utang, makanya kita nyebutnya issue gitu ya. Jadi kalau orang yang butuh duit dia issue gitu. Nah, bond contract known as bond indenture. Jadi kalau bond itu ada kontraknya namanya bond indenture. Kemudian di dalam surat utang itu, jadi kalau kalian bisa bayangkan ya, bonds itu bentuknya hanya selembar kertas. Nah, di dalam selembar kertas itu tercatat sum of money at designated maturity date. Jadi tercatat jumlah uang yang mau dipinjam, gitu ya. Jadi siapa yang nentuin jumlahnya itu adalah si issuer atau perusahaannya. Let's say perusahaan misalnya apa ya? Perusahaan tambang nih. Salah satu perusahaan tambang dia butuh duit nih, dia mau gali tambang baru gitu ya, buka site baru di suatu daerah. Nah, dia butuh uang, tapi dia belum punya uang dalam jumlah yang besar gitu. Makanya dia issue bonds, dia menerbitkan bonds, menerbitkan surat utang. Nah, di selembar kertas itu dia akan tulis sum of money, jumlah uang yang mau dia pinjam gitu ya. Jadi dia yang nentuin, ini bukan banknya atau bukan yang belinya gitu ya. Nah, dia tulis misalnya dia butuh $1 juta, maka tulislah dia di situ $1 juta at designated maturity date. Nah, harus ada tanggal jatuh temponya. Jadi di surat itu, di kertas itu dia akan terterakan nih, akan tulis misalnya $1 juta mature-nya at 1 Januari 2035 misalnya gitu ya. Karena bonds itu kan jangka panjang. Dia biasanya 5-10 tahun kayak gitu. Bahkan ada bonds itu 20 tahun. Nah, dalam kasus yang lebih ekstrim lagi kayak Indonesia, misalnya Indonesia ngutang gitu ya, itu kan puluhan tahun. Nah, itu pakai surat utang itu ya gitu. Nah, selain ada jumlah uang, ada maturity date, di bonds itu ada periodic interest at a specified rate. Jadi kita tulis janji akan bayar bunganya. Oke, ini ribawi banget, apa supaya teman-teman tahu ya. Periodic interest at a specified rate on the maturity amount. Dia akan tulis berapa persen bunga yang mau yang bersedia dia bayarkan. Jadi yang nentuin bunganya lagi-lagi adalah si perusahaan yang mengeluarkan bondsnya gitu ya. Jadi misalnya tadi perusahaan tadi $1 juta 1 Januari 2035 saya berani bayar bunga 10% misalnya gitu ya. Berarti nanti setiap 6 bulan atau setiap setahun sekali dia akan bayar bunganya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan face value? Face value itu adalah uang yang dia pinjam itu. Nah, ini typically $1.000 ya. Biasanya ini Amerika banget ya. Ini di luar negeri lah ya. Biasanya bonds itu satuannya $1.000. Jadi selembar kertas utang itu nilainya 1.000. Kalau dia butuh $1 juta, berarti dia akan terbitkan 1.000 lembar. Kurang lebih gitu ya. Jadi surat utang ini bisa dijual retail. Jadi teman-teman bayangin ya, misalnya Pertamina itu, atau jangan Pertamina ya, Unilever lah apa perusahaan A, dia butuh uang $1 juta. Dia jual surat utang ini dalam bentuk 1.000 lembar bonds gitu. Nanti dia akan jual retail. Siapa yang mau beli? Misalnya yang beli ada perusahaan X gitu. Nah, maka nanti si X akan memegang kertas itu gitu. Bukti bahwa si A ngutang sama si X kayak gitu ya. Jadi dalam kertas itu nanti tertera di sini ada $1.000. Di sini ada tanggalnya, maturity date, di sini ada bunganya, interest. Oke, gitu ya. Sudah mulai bisa terbayang? Nah, interest payment usually made semi-annually. Jadi biasanya bunganya itu 6 bulan sekali, ya. Maka setahun itu 2 kali biasanya bayar bunga. Dan itu teman-teman, kalau yang perlu kalian tahu bahwa ketika kita mengeluarkan bonds, maka kita harus bayar bunganya setiap 6 bulan ini ya. Dalam kasus dia semi-annually. Nanti kapan bayar pokoknya? Pokoknya itu di akhir ketika jatuh tempo. Ini ya, maturity date.
$1.000 ini akan dibayar ketika maturity date, ketika sudah jatuh tempo. Sedangkan setiap bulannya atau setiap 6 bulannya itu yang kita bayar hanya bunganya. Itulah mengapa ketika negara kita berhutang, kita tuh setiap tahun hanya bayar bunganya. Bunga, nanti jatuh tempo 50 tahun lagi, baru itu kita lunasin, kayak gitu ya. Sistemnya memang seperti itu. Nah, kapan kita ngeluarin bonds? Issue when the amount of capital needed is too large. Sini ada kata-kata too large. Kapan ngeluarin bonds? Ketika perusahaan ini butuh uang atau negara butuh uang dan uangnya itu besar sekali, sampai-sampai one lender to supply itu nggak mungkin gitu. Sampai-sampai minjem ke satu orang itu kayaknya orang itu nggak akan sanggup deh minjemin gitu, atau minjem ke bank kayaknya bank nggak akan kasih deh, makanya kita keluarkan bonds gitu ya. Kayak misalnya tadi mau minjem $1 juta, nggak mungkin bank mau kasih, itu terlalu besar, maka kita ngutang 1.000 ke orang yang berbeda, kayak gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tipe-tipe bonds. Nanti teman-teman bisa baca detailnya di buku ya. Ada secured, unsecured, itu adalah satu pakai jaminan, satu enggak. Term, serial, and callable. Ada bonds yang pakai term, serial, dan callable. Callable ini bisa dijual kapan aja atau ditarik gitu ya. Ditarik. Kalau kita ini dari segi perusahaan ya, perusahaan itu kan butuh uang, maka callable itu artinya ketika dia sudah sanggup bayar, itu bond bisa ditarik atau kita bisa bayar ketika kita sudah punya uang, tidak perlu menunggu jatuh tempo. Itu namanya callable ya. Kemudian ada bonds itu yang bisa di-convert, convertible, commodity backed, and deep discount bonds. Ini yang akan kita pelajari nanti di chapter selanjutnya ya. Jadi ada bonds yang bisa di-convert. Convert itu kan dirubah ya. Bonds itu kan utang. Ya, ingat-ingat bonds itu utang. Tapi ada bonds yang jenisnya bisa di-convert menjadi saham ya, namanya convertible bonds nanti itu. Jadi ibaratnya gini, saya ngutang ke tadi ya PTA, ngutang ke PTX $1 juta gitu, 1.000 sorry. Tapi ketika sudah waktunya bayar atau jauh-jauh sebelum itu, saya tukar dengan saham gitu. Saya nggak mau bayar pakai uang utang saya tukar saham aja gimana? Jadi akhirnya si PTX ini akan memiliki porsi atau kepemilikan di perusahaan A, kayak gitu ya, di-convert gitu. Nah, ada jenis registered and bearer and income and revenue bonds. Nah, ini cukup teman-teman baca supaya tahu aja, tapi yang common atau yang akan kita bahas nanti adalah dua ini, convertible dan callable ini ya. Jadi yang akan kita latihan soalnya itu dua itu. Callable yang bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Jadi kalau tadi case-nya jatuh temponya 2035, tapi ternyata si perusahaan di tahun 2025 atau 10 tahun sebelum jatuh tempo, dia sudah merasa saya kayaknya cukup deh uang untuk lunasin, maka dia call gitu bondnya ya. Kan tadinya bondnya udah dijual nih ke orang, surat utangnya ya. Tadi yang kertas, ini kan PTA, ini PTX gitu ya. Nah, ini bondsnya. Bondsnya sudah ada di PTX, gitu ya, $1.000. Bondsnya udah pindah tangan nih, kertasnya ya. Ini kertas, ini ngasih duit ke sini ya nggak? Nah, ini duit beneran. Ini bondsnya, oke. Ini bonds, ini duit, money. Nah, si PTA dapat uang, PTX dapat kertas. Kertas yang isinya adalah pernyataan dari PTA bahwa dia akan bayar gitu ya. Nah, sebelum jatuh tempo, harusnya kan itu lunas 2035. Si PTA ini tahun 2030 uangnya udah cukup gitu. Akhirnya dia call lah bondsnya. Dia panggil nih bonds, balik lagi yuk gitu. Maksudnya dia bayar gitu ya. Itu namanya di call. Kalau di convert ini 1.000 kertas yang tadi ini dirubah jadi saham, berubah jadi share ya. Berubah jadi saham. Artinya dia nggak perlu bayar $1.000 ke si PTX karena sudah jadi saham. Maka si PTX punya kepemilikan di PTA. Kurang lebih gitu ya. Sorry tulisannya cak-cakan, yang penting paham gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, ini contohnya. Jadi bonds itu kayak gini ya bentuknya. Ini yang listing. Kalau kita mau beli bonds tuh dia suka iklanin ya. Ini di luar negeri, ini di koran atau di bursa gitu ya. Nah, ini misalnya Vodafone dia ngeluarin ini kita lihat price-nya ya, harga bondnya. Kupon rate ini bunganya, jadi maksudnya Vodafone bisa bayar 5%, Royal Bank bisa bayar 6%. Ini jatuh temponya, ini ratingnya. Rating itu kayak saham ya, di rating kemampuan bayarnya dia, creditworthiness-nya. Nah, ini ada yield, nanti kita akan bahas apa bedanya kupon dengan yield di video selanjutnya. Terima kasih.